Alhamdulillah, ribuan WNI di Qatar dan Arab Saudi jadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, di tengah bayang-bayang kekuatan raksasa Asia, skuad Garuda justru mendapatkan suntikan moral besar yang berpotensi menjadi pembeda. Dukungan luar biasa dari ribuan warga negara Indonesia, WNI, yang bermukim di Qatar dan Arab Saudi, dua negara yang akan menjadi tuan rumah laga-laga grup mendatang. Babak keempat ini akan digelar dengan format sentralisasi di dua negara tersebut. FIFA dan AFC memilih Qatar dan Arab Saudi karena fasilitas infrastruktur mereka yang mumpuni serta pengalaman mereka dalam menggelar ajang-ajang besar. Meski secara teknis bukan laga kandang, bagi timnas Indonesia, pertandingan-pertandingan tersebut tidak akan terasa asing. Di balik dinding stadion mewah seperti Education City Stadium, Al Janoub, hingga King Fahd International Stadium, akan berkibar ribuan bendera merah putih yang dikibarkan oleh diaspora Indonesia. Data dari Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa lebih dari 400.000 WNI tinggal dan bekerja di Arab Saudi, sementara di Qatar jumlahnya mencapai puluhan ribu. Mereka tersebar di berbagai sektor, mulai dari tenaga kerja profesional, mahasiswa, hingga pekerja migran. Tak sedikit dari mereka yang merupakan pecinta sepak bola sejati dan selama ini aktif mendukung timnas dari kejauhan. Kini, ketika peluang emas hadir di depan mata, mereka bersiap menyambut langsung kedatangan para pahlawan lapangan hijau Indonesia. Ini seperti bermain di kandang sendiri, ujar Irfan, seorang pekerja asal Surabaya yang telah tinggal di Doha selama 5 tahun. Kami siap memenuhi stadion dan mendukung dengan suara lantang. Kami ingin timnas tahu bahwa mereka tidak sendirian di sini. Kehadiran supporter bukan sekadar hiasan di tribun. Dalam dunia sepak bola modern, atmosfer stadion yang penuh dukungan bisa memengaruhi psikologis pemain secara signifikan. Pelatih timnas Indonesia, yang masih menjadi perbincangan publik setelah spekulasi kembalinya Sintayong, diyakini akan memanfaatkan energi positif dari supporter sebagai amunisi tambahan di lapangan. Sebelumnya, dalam laga-laga tandang di Asia Tenggara, Indonesia selalu mendapat dukungan luar biasa dari diaspora, termasuk saat menghadapi Vietnam dan Thailand. Bahkan dalam laga melawan Jepang di Osaka beberapa waktu lalu, supporter Indonesia mengguncang stadion dengan nyanyian dan koreografi yang memikat perhatian dunia. Fenomena serupa sangat mungkin terulang, bahkan lebih besar, di Timur Tengah. Ketika kami mendengar lagu Indonesia Raya berkumandang dan melihat bendera berkibar di tribun, semangat kami mempuncak, ujar Kapten Timnas Indonesia, JIZS, dalam sebuah sesi latihan terbuka. Kami seperti merasa pulang meskipun berada di negeri orang. Selain aspek dukungan, keberadaan WNI juga dapat memudahkan urusan logistik non-teknis seperti penyambutan tim, penginapan, konsumsi, hingga komunikasi budaya. Beberapa komunitas WNI bahkan sudah menyatakan siap menjadi relawan untuk membantu segala keperluan timnas selama berada di Qatar dan Arab Saudi. Mereka bahkan tengah mempersiapkan koreografi, spanduk, dan alat-alat musik khas untuk membangun atmosfer stadion yang penuh semangat Garuda. Momen ini bisa menjadi titik balik sejarah. Jika mampu memanfaatkan situasi ini secara maksimal, timnas Indonesia bukan hanya akan bermain dengan semangat juang tinggi, tapi juga membawa pulang hasil-hasil positif yang memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk negara yang telah menanti puluhan tahun untuk kembali mencicipi atmosfer turnamen sepak bola terbesar sejagat, setiap dukungan sekecil apapun bisa menjadi pijakan menuju panggung dunia. Dengan semangat diaspora, semangat Garuda, dan tekad seluruh rakyat Indonesia, babak keempat kualifikasi ini bukanlah sekadar ujian, ini adalah peluang yang harus direbut dengan segenap jiwa dan raga. Garuda tak pernah terbang sendirian.